ya linknya, kita copy linknya, kita share ke grup WhatsApp misalnya, sehingga kita minta gabung aja. Ketika mereka klik linknya, maka mereka akan otomatis dan login ya, mereka akan masuk ke dalam di Trello. Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya, masih dalam channel Eko Risdianto. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah referensi tutorial tentang sebuah aplikasi yang menarik yang bisa teman-teman digunakan untuk kegiatan membantu presentasi, memanajemen kelas, ataupun manajemen tugas, project, dan lain sebagainya. Apa itu aplikasinya? Aplikasinya dinamakan Trello. Baik, ini adalah halaman dari Trello, di mana yang sudah disampaikan tadi bahwa Trello bisa membantu kita dalam manajemen tugas, project, dan lainnya. Selain bisa dilakukan secara mandiri, bisa juga dilakukan secara kolaboratif. Jadi teman-teman bisa digunakan Trello ini untuk mengerjakan sesuatu tugas, project, dan lain sebagainya secara mandiri ataupun kolaboratif dengan tim. Aplikasi Trello ini adalah aplikasi gratis yang bisa teman-teman coba nanti untuk mengelola kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, di sini seperti contoh, saya menggunakan Trello ini untuk mengelola kelas, mengelola kegiatan workshop, kemudian mengelola pembimbingan, project, dan lain sebagainya. Dan di Trello ini, untuk fasilitas gratisnya bisa menyediakan 10 board. Artinya 10 project atau kelas yang bisa kita kelola dalam satu akun. Bagi teman-teman yang menginginkan lebih dari 10 board, maka teman-teman bisa menggunakan akun yang berbeda atau bisa mengupgrade versi trialnya atau free-nya menjadi versi pro. Berikut saya berikan contoh satu buah board yang saya gunakan untuk mengelola sebuah workshop. Di sini terlihat bahwa kita bisa menampilkan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan workshop. Di sini kita bisa melihat juga selain foto yang bisa kita tampilkan, di sini juga kita bisa melakukan proses interaksi ya antara peserta ya. Di sini ada diskusi yang menarik yang kita bisa historinya bisa kita lihat dari awal sampai akhir. Kemudian beberapa project yang sudah dikumpulkan di sini yang dikirimkan dalam bentuk file-file yang bisa selain PDF, Word, Excel, dan semua file-file dokumen, dan juga tidak hanya file, link atau link YouTube dan lain sebagainya. Baik, selain kita bisa memberikan diskusi di sini, kita juga bisa memberikan feedback kepada mereka tentang apa-apa yang setelah dilakukan. Di sini banyak sekali emoticon atau icon-icon yang menarik yang bisa kita tambahkan di sini sehingga proses yang dilakukan menjadi lebih menarik. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lakukan proses-proses bagaimana menggunakan aplikasi Trello ini. Baik, kita mulai dari kita kunjungi alamat Trello yaitu trello.com. Oke. Di sini kita akan berperan sebagai orang yang meng-create dari kelas atau project yang akan dibuat. Nah, nanti dari project yang sudah atau kelas yang sudah kita buat, kita nanti bisa meng-invite atau mengundang beberapa orang yang akan kita ajak ke kelas atau project yang akan kita ajak kolaborasi. Baik, di sini teman-teman kita bisa melihat pada bagian sebelah kanan kita ada login dan sign up. Bagi teman-teman yang belum memiliki akun di Trello ini, silahkan memilih tombol biru yang ada di pojok kanan, sign up. Oke, seperti ini. Kita lihat di sini kita bisa melakukan sign up ya menggunakan beberapa akun. Oke, kalau saya untuk lebih praktisnya kita biasanya gunakan akun ini ya. Kalau kita memiliki akun Google bisa, kemudian akun Microsoft bisa, ataupun menggunakan dengan akun Apple ya. Nah, di sini saya karena sudah memiliki akun Gmail ya, saya continue with Google aja. Oke, di sini
tunggu berapa saat, maka kita akan ada pilihan di sini. Misalnya saya gunakan akun ini. Oke, kemudian saya klik ya, kemudian saya masukkan password ya. Oke, kemudian saya create ya di sini. Oke, karena saya sudah login menggunakan akun Gmail tersebut, maka saya akan bisa langsung masuk ke area Trello-nya. Nah, di sini kita akan membuat workspace ya. Workspace kita namanya apa? Misalnya di sini pembelajaran misalnya. Di dalam satu workspace nanti ada kita bisa buat create 10 board ya, maksimal 10 board. Nah, sini misalnya kita buat workspace-nya misalnya tentang pembelajaran. Nah, kita pilih continue ya. Di sini kita pilih continue. Nah, bagi teman-teman yang mau menginvite, bisa langsung invite di sini beberapa rekan ataupun orang yang kita mau ajak kolaborasi di Trello ini. Tapi ini bisa kita skip dulu ya. Nanti kita bisa lakukan di tahap berikutnya. Kemudian kita pilih continue. Oke, nanti teman-teman dihadapkan ada pilihan apakah kita ingin mencoba versi premium selama 30 hari ya trialnya atau tidak ya. Kalau di sini kalau tidak ya kita bisa buat di sini start without free trial ya. Nah, di sini ini adalah workspace kita. Tadi workspace kita itu adalah workspace pembelajaran ya. Tadi kita bisa di sini workspace-nya adalah pembelajaran. Nah, teman-teman nanti bisa juga mengganti workspace-nya, misalnya nama workspace-nya. Nah, sekarang seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk versi gratisnya kita disediakan adalah 10 board ya. Nah, di sini karena belum ada sama sekali boardnya, maka kita akan ada pilihan di sini create your first board ya. Jadi board pertama. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan template, silahkan bisa juga gunakan template yang tersedia di sini. Oke, baik. Kita akan coba untuk membuat board yang pertama, yaitu kita pilih first board. Oke, boardnya apa? Jadi kalau kita nanti membahas tentang mau manajemen kelas, misalnya kita seorang dosen atau seorang guru, kita ingin membuat kelas, ya kita sesuaikan kelasnya apa. Misalnya kelas 10 ya, kelas 10 IPA apa misalnya, atau kalau dosen itu mata kuliah yang diampu, misalnya mata kuliah kewirausahaan atau mata kuliah apa nanti di dalam, atau kemudian atau project yang misalnya project penelitian atau hal-hal yang lain. Jadi silahkan teman-teman nanti atur. Misal kita asumsikan kita akan mengolah sebuah kelas ya, misalnya kita buat kelas misalnya kelas kewirausahaan. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah nanti board yang sudah dibuat itu bisa dihapus ya? Bisa. Jadi apa yang kita create itu kita bisa hapus atau bisa kita ganti. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Di sini backgroundnya kita bisa pilih mau background yang apa di sini. Oke, kemudian ini boardnya ya. Kemudian kita create ya. Kalau mau menggunakan template bisa gunakan template di sini. Oke, kita asumsinya buat seperti ini dulu ya. Kemudian kita create. Nah, ini adalah board yang pertama, yaitu tentang kelas kewirausahaan. Jadi kita bisa manajemen kelas, misalnya seperti saya contohkan tadi. Di sini saya mengelola misalnya kelas workshop ya. Jadi di sini kita bisa mencantumkan tampilan yang ada seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengelola board yang pertama ini. Nah, di sini ini ada namanya list ya. List ini bisa kita ganti ya dengan nama yang kita inginkan. Nah, kalau kita memang bekerja dengan sebuah project, maka di sini kita bisa terlihat ini adalah apa yang akan dikerjakan ya. Sedang dikerjakan, mana yang sudah ini. Nah, ini kita bisa ganti-ganti ya. Ini teman-teman ini bisa diatur ya, bisa dipindah-pindah dengan sangat mudah. Oke. Nah, kalau di kelas biasanya kita bisa bagi untuk kelompok, misalnya ini kelompok 1, kemudian di sini kita ganti kelompok 2, oke, kemudian kelompok 3 dan seterusnya. Nah, nanti informasi tentang pengajarnya bisa kita tambahkan di sini, misalnya pengajar ya. Kita add to list ya. Nah, nanti siswa atau mahasiswa atau orang yang diajak kita kolaborasi, kita tinggal invite. Nah, mereka nanti masuk ke dalam list-list ini ya, list di cardnya. Kita bikin card.
Misalnya saya seorang pengajar, kemudian saya akan memasukkan di list ini adalah foto ya, untuk informasi foto kita. Kita bisa klik add a card, kemudian kita misalnya kita kasih nama ya, misalnya oke, kemudian enter, add card atau enter saja. Nah, ini kita close. Nah, di sini di setiap cardnya kita bisa memasukkan informasi yang berkaitan dengan kita. Jadi nanti siswa juga atau mahasiswa atau orang-orang yang ikut dalam kolaborasi di aplikasi Trello ini bisa mengupdate semua datanya di sini, termasuk foto profile. Nah, sekarang anggap aja saya mau mengupdate foto cover ya. Di sini saya pilih di bagian kanan ini ada menu-menu member, label, checklist, a date, attachment, a cover. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, ini kita pilih cover. Kita bisa cari browse ya, atau attach dari foto yang sudah ada di sini. Kalau emang bawaannya kita bisa di sini, misalnya kita ambil contoh, ambil bawaannya. Nah, kalau kita klik di luar, maka fotonya akan berubah seperti ini. Jadi kalau kita ingin mengubah dengan foto profil kita bisa klik di sini. Pilih covernya. Nanti kalau kita sudah memasukkan foto, ini covernya tidak ada lagi di sini tapi di bagian atas. Kita pilih cover, kemudian upload cover image. Kita cari foto yang kita inginkan, misalnya kita di sini, kita pilih open. Nah, tunggu berapa saat akan berubah. Nah, kita klik di luar saja. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, nanti harapannya semua orang yang ikut join di dalam grup kelas ataupun grup project nanti bisa mengupload foto profilnya seperti ini, sehingga nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, sekarang kita akan memulai agar mereka bisa ikut di kelas kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus masukkan satu persatu tadi ya. Kita bisa klik share di sini. Kita bisa masukkan email masing-masing dari siapa orang yang kita akan invite. Namun kalau yang kita invite adalah orang yang dengan jumlah yang cukup banyak, maka kita akan lebih efektif jika kita create link saja ya. Kita copy linknya, kita buka grup WhatsApp-nya, sehingga ketika mereka nanti masuk menggunakan link ini, maka mereka otomatis akan tergabung di sini. Contoh seperti yang tadi saya gunakan, ini saya share. Nah, kemudian ketika mereka sudah join melalui link, maka mereka akan muncul seperti ini. Ini adalah inisialnya. Kalau kita klik di sini ada muncul Adiati Mardiah. Nah, ini AM. Ini adalah mengambil huruf awal dari nama masing-masing. Ini AS seperti ini. Oke, inisialnya. Nah, jadi kalau kelasnya lumayan banyak, kita tidak efektif kalau menginvite satu persatu menggunakan email, mengundangnya satu persatu. Maka langkahnya adalah kita create ya linknya, kita copy linknya, kita share ke grup WhatsApp misalnya, sehingga kita minta gabung aja. Ketika mereka klik linknya, maka mereka akan otomatis dan login ya. Mereka akan masuk ke dalam di Trello yang sudah kita siapkan. Nah, nanti kita tinggal meminta mereka untuk mengupdate foto profil mereka sesuai dengan kelompok yang diinginkan. Ya, misalnya ini namanya bisa berubah ya. Jadi walaupun nanti kita berikan nama kelompok, nanti setelah berjalan kita bisa ganti ya, bisa ganti namanya. Artinya pengelompokan ini kita tulis listnya ini menggunakan kelompok agar memudahkan mereka nanti mau gabung di list mana. Nah, misalnya ini kelompoknya kurang lebih dari 3, kita bisa klik another list di sini. Misalnya ini kelompok 4, kita add list. Nah, ini kita bisa geser lagi ke sini ya. Nah, ini misalnya kelompok 5. Kita add list, kemudian kita geser seperti ini, kita bisa close di sini. Nah, seperti itu. Nah, baik teman-teman. Nah, sekarang tugas ketika mereka sudah join semua di sini, kan awalnya mesti kosong seperti ini ya. Jadi kita akan meminta mereka untuk melakukan update foto profile, misalnya di sini namanya mereka. Setelah mereka masuk ya, mereka memasukkan nama mereka di card masing-masing, di card yang mereka inginkan. Apakah mau di card di bawah kelompok 1, di card kelompok 2 dan seterusnya. Nah, misalnya di sini misalnya kita tulis misalnya Joko. Nah, misalnya di sini ya, dia ini yang melakukan ini adalah mereka sendiri. Jadi kita hanya meminta mereka untuk setelah join mereka membuat card masing-masing, mengupdate foto profile dengan langkah tadi. Kemudian setelah itu nanti kita akan memberikan informasi lebih lanjut.
Oke, misalnya ini asumsinya kita sebagai yang diundang, misalnya namanya Joko Purwadi. Si Joko setelah masuk ke link Trello-nya tadi, dia memasukkan cardnya di bawah kelompok 1 misalnya. Nah, kemudian add card. Nah, dia di sini dia hanya nanti ditugaskan untuk bekerja di cardnya, ya, tidak bekerja di card orang lain. Jika emang diizinkan ya boleh gitu. Nah, tapi kita misalnya di sini Joko Purwadi, klik Joko Purwadinya, dia akan mengupdate foto profilnya, upload a cover. Misalnya dia cari fotonya dia, ya. Misalnya fotonya sembarang dulu ya. Di sini kita cari yang lain ya. Contohnya misalnya inilah. Oke. Nah, kemudian kita close aja. Nah, maka ini adalah foto dia. Nah, kemudian yang lain si A, si B, si C, maka dia akan mengupdate foto profilnya. Nah, baik, misalnya mereka sudah mengupdate foto profilnya seperti ini ya, seperti ini. Mereka akan tergabung dalam kelompok masing-masing yang telah mereka tentukan sendiri. Maka langkah kita akan memberikan perintah atau instruksi untuk setiap kegiatan tugas ataupun hal-hal yang diminta, mereka akan mengumpulkan di cardnya masing-masingnya. Misalnya di sini dia akan mengumpulkan cardnya masing-masing. Nah, di sini kita bisa melakukan aktivitas ya. Kalau kita mau mengkoreksi di sini tentang tugas yang diberikan, kita bisa mengomentari. Misalnya kita ketikkan misalnya tugasnya tolong diperbaiki misalnya. Nah, ini misalnya kita save ya misalnya. Maka si nama tersebut akan mendapatkan notifikasi dari kita tentang hal-hal yang diinginkan. Nah, di sini ada keterangan komentar. Jadi si yang bersangkutan akan mengetahui bahwa project yang dikerjakan dia ada komentar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengumpulkan tugas ini atau file-file yang telah dijelaskan di awal, si peserta ataupun pengguna ini bisa melakukan dengan cara seperti ini. Di bagian sebelah kanan ini ada attachment. Jadi yang bersangkutan ini ketika akan mengumpulkan sesuatu yang diminta oleh gurunya ataupun dosennya ataupun instrukturnya, maka akan melakukan di sini ada pilihan attachment ya, attachment di sini. Kemudian ada attachment adalah file yang kita mau attach itu berupa file yang ada di komputer, maka kita bisa pilih komputer ya. Kemudian bisa attach dari Trello, dari Google Drive, Dropbox, atau linknya saja. Semisal file yang diminta oleh instruktur atau guru atau dosennya itu filenya cukup besar, sehingga kalau di aplikasi Trello ini kapasitas maksimumnya itu yang free itu adalah 10 mega. Jadi itu tentunya tidak bisa terupload. Jadi caranya adalah mereka mengupload di Google Drive atau misalnya sebuah video di YouTube, maka link dari Google Drive atau YouTube-nya itu yang dikopikan di sini. Sehingga ketika instrukturnya mau mengecek, dia tinggal mengklik tautan yang sudah dibuat. Namun jika filenya cukup kecil, misalnya file-file biasa, misalnya di sini ini ya, misalnya dia open ya, maka akan prosesnya ini terupload seperti ini. Nah, file yang terupload ini namanya sesuai dengan file yang diupload. Nah, si peserta itu atau mahasiswa bisa mengeditnya dengan cara di sini klik edit ya, edit dengan nama misalnya tugas pertama misalnya, kemudian update. Nah, seperti ini. Nah, setelah dikumpulkan tugas, kemudian ada yang ingin diperbaiki, bisa di delete ya. Di sini selain diedit bisa di delete. Kemudian yang instrukturnya atau dosennya bisa memberikan komentar. Nah, ini bisa berikan komentar di sini seperti ini. Jadi cukup mudah. Kemudian kita sebagai instruktur, kita juga bisa melakukan memberikan feedback ya, bisa memberikan stiker ya, seperti ini ada bintang di seperti ini. Ini kita bisa pilih menu, kemudian pilih stiker di sini, kemudian kita bisa pilih di sini, misalnya saya pilih tanda jempol ya, misalnya di sini klik drag di sini misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kita juga bisa menghapus, arahkan kursor di sini, kemudian pilih remove, maka akan hilang seperti ini. Nah,
Baik, selain stiker yang sudah disediakan di sini, ini kan tampilan defaultnya seperti ini ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencari sesuatu stiker yang lain, teman-teman bisa ketikkan keywordnya, misalnya tentang bendera gitu. Kita ketikkan aja bendera, maka stiker yang berhubungan dengan bendera akan muncul. Ya, berhubungan dengan balap misalnya, maka akan muncul stiker ini. Nah, jadi teman-teman banyak sekali stiker yang teman-teman bisa gunakan. Dengan seperti ini teman-teman bisa menilai ya, bisa selain bisa meningkatkan engagement antara pengajar dengan siswanya, dosen dengan mahasiswanya, atau instruktur dengan pesertanya, kita juga bisa proses menilainya seperti ini. Yang pertama, kita bisa menilai per kelompok. Jadi kelompok ini ya akan kita nilai, ini anggota-anggotanya, ataupun kita bisa menilai secara individu. Bagaimana cara menilai secara individu? Maka berdasarkan pekerjaan atau tugas yang sedang dikerjakan. Misal si A ini telah mengerjakan dengan benar, maka kita kita kasih feedback berupa tanda bintang atau tanda-tanda yang stiker yang lain lah yang teman-teman bisa pilih. Nah, bagi yang belum, maka belum diberikan bintang. Kalau tugasnya ada 5, dia mengerjakan 5, maka bintangnya ada 5. Kalau dia dari tugas yang 5 hanya mengerjakan 2, maka kita kasih hanya bintang 2. Maka akan tampilannya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini nanti setelah proses berjalan, kita tidak menilai dengan kelompok ya, tidak kelompok saja, tapi bisa menilai secara individu dengan cara seperti itu. Nah, kita misalnya ini ada yang bintangnya 4, kita kelompokkan dengan peserta yang mendapatkan bintang 4, yang bintangnya 3 kita bisa mengkelompokkan dengan bintang 3, atau yang bintangnya 1 berarti yang mengerjakan tugasnya hanya 1, dan lain sebagainya. Jadi dengan seperti ini bisa menumbuhkan motivasi bagi siswa ataupun mahasiswa atau peserta yang belum mendapatkan bintang yang diinginkan, memacu bagi mereka untuk mengerjakan dengan tugas dengan baik seperti itu. Baik, dengan cara seperti ini teman-teman bisa melihat bahwa kita bisa menilai dengan melihat secara visual, maka kita bisa juga menilai bahwa ini adalah amal ibadah yang dikerjakan oleh masing-masing peserta. Jadi selain kita yang menilai, mereka mereka juga bisa melihat apa yang mereka kerjakan, feedback apa yang mereka terima, kemudian histori diskusi yang mereka lakukan juga terrecord di sini ya. Jadi akan lebih mudah untuk proses interaksi antara pengajar dengan siswanya, dosen dengan mahasiswanya, ataupun instruktur dengan peserta workshop seperti itu. Sebagai instruktur, kita bisa memindahkan posisi ya, posisinya seperti ini, kita tinggal tarik seperti ini. Kemudian misal kita menemukan bahwa ada peserta yang hilang atau terhapus ya dengan sendiri karena terarsipkan seperti ini, maka kita bisa memunculkan kembali. Nanti di menu sebelah kanan ada show menu, kemudian pilih more. Di sini kita pilih more, kemudian pilih archive item. Nah, ini adalah daftar-daftar peserta yang tidak sengaja mungkin terdelete ya. Oke, kita bisa kembalikan ya. Di sini kita klik send to board, maka peserta yang tadi terhapus maka bisa dikembalikan di posisi yang semula. Nah, bagi kita bisa menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan itu di bagian card di bawah instruktur atau pengajar. Di sini misalnya hal yang perlu dipersiapkan, kemudian informasi-informasi bahan, kemudian bahan materi, tugas, dan lain sebagainya bisa dikerjakan di sini. Nah, untuk penilaian kelompok, jadi mungkin si pengajar nanti bisa membuat card ya. Misal kita buat card misalnya hasil kerja kelompok 1 misalnya. Nah, kan seperti ini dan seterusnya. Jadi nanti kelompok 1 misalnya mau dibuat penilaian kelompok, mengerjakan segala sesuatunya itu di card hasil kerja kelompok 1. Nah, tapi kalau penilaian individu, pekerjaan individu bisa dikerjakan di cardnya masing-masing. Nah, baik, kemudian kita untuk di sini ada fasilitas untuk mengubah background ya. Ini kan defaultnya seperti ini, kita bisa klik di sini ya, kembali ke bagian menu ya, menu. Kalau kita pilih stiker kan seperti ini, kita harus kembali ke menu awal. Nah, kemudian kita bisa change background. Nah, change background di sini kita pilih foto. Ini banyak sekali foto yang disediakan ya.
banyak sekali foto yang disediakan. Oke, kita tinggal pilih dengan cara klik ya. Di sini saya milih klik yang ini misalnya, maka backgroundnya sudah berubah. Oke, seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Untuk teman-teman yang ingin diskusi lebih lanjut mengenai aplikasi Trello ini, silahkan nanti bisa chat di kolom komentar atau berikan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi bersama. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam tutorial menarik lainnya. Terima kasih.